Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi mawala amma ba'du. Sahabat ngaji online, masih di channel ngaji online mengkaji dan berbagi. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita memasuki ngaji yang pertama, yaitu seputar ilmu sharaf. Maka sebelum kita melanjutkan pada pembahasan, silakan untuk subscribe agar bisa mengikuti kegiatan ngaji berikutnya. Pada kesempatan kali ini kita sudah beralih pada pembahasan ilmu sharaf, karena ini merupakan kunci untuk bisa membaca kitab kuning, dan ini sangatlah membantu dalam memahami teks berupa bahasa Arab, karena ketika bentuk kalimat itu berubah, tentunya makna atau arti dari kalimat tersebut juga berubah. Maka sangatlah penting untuk bisa memberi makna atau memberi arti dari sebuah kalimat yang berupa bahasa Arab. Pada kesempatan kali ini adalah masih sebatas pengantar dalam ilmu sharaf. Tentunya ini perlu kita pelajari, karena dengan adanya pengantar ini saya akan sedikit menjelaskan tentang hal-hal yang akan dibahas dalam ilmu sharaf. Baik, ilmu sharaf itu akan membahas tentang susunan huruf pada kalimat. Jadi yang dibahas pertama dalam ilmu sharaf adalah kita akan melihat susunan huruf. Jadi huruf pada kalimat tersebut, baik itu kalimat fi'il atau kalimat isim, nanti dilihat. Dan tentunya yang dilihat pertama adalah kalimat fi'il. Kemudian yaitu penambahan huruf pada kalimat. Jadi kalimat itu tidak asli semua, melainkan ada kalimat yang ditambah sehingga mempengaruhi terhadap arti. Sedangkan susunan huruf ini akan mempengaruhi terhadap bentuk kalimat, sehingga nanti bisa mempengaruhi terhadap huruf yang dibuang atau yang diganti. Ini adalah susunan huruf pada kalimat yang akan membahas. Sedangkan penambahan huruf pada kalimat ini adalah kalimat asli namun ditambah. Dan yang ketiga adalah perubahan bentuk kalimat. Jadi kalimat itu bisa juga berubah dari kalimat asli, kemudian untuk mendapatkan makna yang baru akhirnya berubah atau ditasrif, lebih tepatnya ditasrif. Perubahan bentuk kalimat itu adalah mengacu pada tasrifan, sedangkan penambahan huruf pada kalimat itu adalah wazan, sedangkan susunan huruf pada kalimat itu terhadap bina. Maka dari itu saya contohkan misalnya ghafaro. Maka dalam susunan huruf ini yang dihitung atau yang kita akan pelajari adalah masing-masing dari huruf ini, ghin, fa, ro. Jadi dilihat seperti ini. Kemudian ini beda dengan yang kedua. Ini di sini lafadznya beda. Ghafaro di sini tentunya 3 huruf dan bacaannya beda dengan yang kedua, maddah. Di sini ada tasydid. Maka ini mempengaruhi terhadap kalimat tersebut, bukan dari segi makna kan, tapi dari huruf itu mempengaruhi nanti terhadap ketika di sini dipenuhkan dengan kalimat lain misalnya. Kemudian yang ketiga adalah yaitu contoh dari Roma. Jadi beda semua ini, ghafara, maddah, Roma, walaupun secara wazan nanti secara hitungan hurufnya sama, jumlahnya yaitu sama-sama 3 kan, tapi bentuknya yang pertama di sini sahih semua, artinya di sini tidak ada tasydid, tidak ada huruf ilat. Sedangkan yang kedua di sini berupa tasydid, yang ketiga adalah yang terakhir terdiri dari huruf ilat. Jadi di sini akan dibahas yaitu masalah susunan huruf pada kalimat, ditinjau dari huruf per huruf, karena nanti mempengaruhi terhadap ketika kita membacanya. Kemudian untuk penambahan huruf pada kalimat, contohnya ghafaro juga. Di sini asli semua, belum ditambahkan. Maka ketika dari kata ghafaro berpindah pada lafaz ightafaro, itu nanti mempengaruhi terhadap makna sesuai dengan faidah, nanti dijelaskan tentang faidah. Kemudian ketika ghafaro tersebut pindah pada menjadi istaghfaro, maka itu artinya beda. Ketika mujarrad atau di sini tidak ditambah
atau asli semua, seperti apa maknanya ketika diimbui kata ada huruf ta di sini, maknanya apa, kemudian di sini ditambah ta dan sin menjadi istaghfara. Jadi itu maknanya beda. Kemudian perubahan bentuk kalimat, misalnya ghafara menjadi yaghfiru, itu beda maknanya, dan tentunya dalam ilmu nahwu kita sudah bahas kalau ghafara itu berupa fi'il madhi yang artinya sudah, tapi kalau sudah pindah pada yaghfiru artinya akan atau sedang. Yang kemudian yang ketiga berupa isim, dari kata ghafara menjadi ghafirun artinya beda. Jadi itu adalah perubahan bentuk kalimat sehingga maknanya beda juga. Dan ghafara, ighfara, istaghfara di sini juga faidahnya atau fungsinya beda. Sedangkan ghafara mad dharma ini hanyalah mempengaruhi terhadap pembacaan lafaz tersebut atau kalimat tersebut. Cara bacanya seperti apa, sehingga kita mudah ketika kita sudah bisa membacanya dengan betul atau dengan tepat sesuai dengan susunan hurufnya, maka kita akan mengetahui maknanya seperti itu. Baik, maka kita lihat dari model susunan huruf pada kalimat yang tadi, yaitu ada yang sahih, kemudian ada yang mudha'af. Mudha'af itu ada tasydidnya, dan tentunya kita akan membahas secara tersendiri dari susunan huruf pada kalimat tersebut. Kemudian ada amalah, di sini beda, di sini ada hamzah. Jadi dorobah tidak ada hamzah, tidak ada tasydid, sedangkan yang kedua bertasydid, yang ketiga ada hamzah. Yang keempat yaitu ada huruf ilat, yaitu berupa waw, maka itu namanya bina misal. Kemudian ada huruf ilat juga tapi di tengah, maka namanya itu ajwaf. Ada huruf ilat tapi di akhir, maka namanya itu nakis. Sekarang yang terakhir adalah ada huruf ilat pada pertengahan dan terakhir. Huruf yang di tengah ain fi'il dan ya dan lam fi'il itu terdiri huruf ilat. Berarti itu namanya lafif. Lafif itu double. Huruf ilatnya double. Jadi dari susunan hurufnya nanti modelnya seperti ini. Ada yang sahih, mudha'af, mahmuz, misal, ajwaf, nakis, lafif. Dan ini tentunya akan mempengaruhi terhadap cara baca dari kalimat tersebut. Sehingga kalau kita salah dalam membaca, maka kita salah mengartikan. Kemudian sesuatu yang berhubungan dengan bentuk kalimat. Yang berhubungan dengan bentuk kalimat, maka bentuk dari kalimat tersebut dilihat dari hurufnya juga sih, hurufnya, namun di sini dilihat dari asli apa ada tambahan. Kalau yang asli misalnya fa'ala, kemudian fa'lala. Jadi sebenarnya mudah untuk mengenal huruf asli atau tidak karena wazannya cuma ada dua macam, ada fa'ala dan fa'lala. Jadi kalau sudah ikut wazan fa'lala dan ikut wazan fa'ala, dapat dipastikan itu sudah asli atau tidak ada tambahan. Sedangkan yang ada tambahan misalnya dari fa'ala tersebut menjadi af'ala, ini sudah ada tambahan karena keluar dari kata fa'ala, ada af'ala, ada hamzahnya, ada alifnya. Kemudian ada wazan ifta'ala. Di sini sudah ada tambahan, malah tambahannya ada dua macam. Yang pertama, yang kedua ta. Istaf'ala, ini istaf'ala ada tiga malah, alif, sin, dan ta. Maka di sini namanya sudah ada tambahan, sehingga maknanya yang asli sama yang ada tambahan ini beda juga fungsinya. Kemudian ada yang ditambah 6 juga, ini if'alala, if'anlala. Dan ini tentunya akan saya jelaskan nanti ketika membahas masalah penambahan pada huruf pada sebuah kalimat. Itu namanya mujarrad, sedangkan ini namanya mazid. Baik. Kemudian yang ketiga
adalah perubahan bentuk kalimat. Jadi sebenarnya yang dibahas dalam ilmu shorof, perubahan itu yaitu terjadi pada kalimat fi'il dan terjadi pada kalimat isim. Kalau fi'il sama dengan ilmu nahwu, tidak akan lepas dari 3 fi'il. Daraba, yadribu, idrib. Maka perubahan kalimat fi'il itu tidak akan lepas dari fi'il madhi, fi'il mudhari, dan fi'il amar. Namun nanti cuma cara bacanya saja, bukan cara baca di akhir kalimat sebagaimana ilmu nahwu, akan tapi membahas masalah huruf pertama, huruf kedua, seperti itu. Kemudian yang isim itu ada dorban, ada madroban, ada dharibun, ada madrubun, ada madrobun, ada midrabun. Dan nantinya kita akan mempelajari ketika berubah dari dorban menjadi madroban menjadi dharibun itu apa artinya dan apa tujuannya dirubah tersebut. Maka itu akan dijelaskan pada pembahasan tersendiri, yaitu membahas masalah perubahan bentuk kalimat. Misalnya, saya contohkan saja, dari kata dharibun itu adalah artinya orang yang memukul. Maka ketika pindah pada madrubun itu artinya yang dipukul. Sehingga kalau kita ingin menguasai kosakata, menguasai banyak kosakata dalam bahasa Arab atau mufradat, yaitu kita tinggal cari huruf aslinya, huruf asli. Kemudian kalau sudah berubah, kita cari fi'il madinya lebih bagus. Kita ambil fi'il madinya, maka kita rubah jadi yadribu, menjadi idrib. Sehingga kita harus mengetahui kalau dirubah menjadi dharibun itu apa artinya, ketika berubah menjadi madrubun itu apa artinya. Maka yang pertama yang harus kita ketahui ya adalah makna dari doroba, seperti itu. Sama dengan bahasa Indonesia misalnya, kalau kita ingin mengetahui makna orang yang mandi, maka kita harus tahu kata dasarnya yaitu mandi. Kalau kita ingin mengetahui makna dari yang dimakan, maka kita harus tahu bahwa kata dasarnya adalah makan, seperti itu. Jadi itulah perubahan dari bentuk kalimat, yaitu tidak lain tujuannya mempunyai tujuan untuk mendapatkan makna yang berbeda. Maka itu sesuai dengan definisi shorof. Definisi shorof itu adalah tidak lain perubahan dari bentuk ke bentuk yang lain untuk mendapatkan makna yang dituju, seperti itu. Kemudian yang perlu kita kenal juga dalam istilah ilmu shorof itu ada wazan. Jadi harus tahu wazan. Nantinya wazan itu adalah kalimat yang menjadi ukuran. Kemudian mauzun itu adalah kalimat yang diukur. Misalnya wazannya fa'alah, maka yang lurus dengan fa'alah adalah daraba. Fa lurus dengan dot, ain lurus dengan ro, lam lurus dengan ba. Maka sama pengucapannya, fa'ala daraba. Berarti ini cocok wazannya. Sehingga kenapa saya tadi bahas masalah huruf ini, huruf pada kalimat tersebut dibahas, apakah ada huruf ilat, apakah ada huruf mat, ada hamzah, karena ini akan mempengaruhi terhadap yang diukur. Ketika yang diukur tersebut tidak sama dengan fa'ala, nanti cara bacanya beda juga. Misalnya Roma, fa'ala, itu kan tidak sama. Andai kata dibaca Roma ya, itu sama. Kola, itu tidak sama dengan fa'ala. Yang benar adalah yang sama qawala. Maka berarti kalimat tersebut bermasalah dari hurufnya. Maka nanti ada istilah diganti atau dibuang. Begitu juga af'ala, kita harus mengukur, yaitu yang diukur adalah akhroja. Berarti ketika menemukan lafaz akhroja, maka kita ikutkan pada wazan af'ala. Kemudian yang ketiga istaf'ala, kemudian yang diukur adalah istakhroja. Maka di sini namanya wazan dan di sini namanya mauzun. Baik, yang terakhir adalah jumlah huruf. Perlu saya sampaikan di sini mulai dari awal bahwa
ini adalah huruf asli semua. Kalau kita ingin mengetahui huruf aslinya, maka ukurlah pada wazan fa'ala atau wazan fa'lalah. Kalau fa'ala ini 3 huruf, sedangkan fa'lalah adalah 4 huruf. Maka yang lurus dengan fa itu namanya fa fi'il, sedangkan yang lurus dengan ain namanya ain fi'il, yang lurus dengan lam itu namanya lam fi'il. Maka begitu juga ketika 4 huruf, fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il, tapi itu lam fi'il pertama, dan yang terakhir ini namanya lam fi'il kedua. Jadi sangatlah mudah untuk menguasai ilmu shorof, tinggal kita bisa mengetahui perubahan, mengenal tentang bentuk huruf pada kalimat, dan terakhir harus kita mengetahui tentang imbuhan, kemudian apakah itu sudah ditambah atau itu huruf asli semua. Maka kita ukur nantinya dengan wazan, dan mauzunnya kita samakan dengan wazan. Baik, itu saja pengantar dari pembahasan ilmu shorof, dan tentunya dalam ilmu shorof ini lebih banyak kita ditekankan untuk menghafal perubahan pada bentuk kalimat. Maka kita harus menghafal tasrifan. Maka modal pertama untuk mengetahui makna adalah mengetahui tentang perubahan tersebut dan mencoba untuk memberi makna pada kalimat yang dirubah tersebut. Maka itu saja yang dapat saya sampaikan pada video pertama, yaitu seputar membahas ilmu shorof ini. Mudah-mudahan para sahabat ngaji online yang kemarin sudah meminta untuk segera membahas ini bisa mengerti dan bisa paham terhadap apa yang saya jelaskan tadi. Dan apabila ada kekurangan atau ketidakpahaman, kami sudah membuat komunitas, yaitu di grup WhatsApp, agar bisa sharing. Dan tentunya ketika sudah kita selesai membahas ilmu shorof, kita tinggal praktik untuk membaca kitab kuning. Dan akhirnya wallahul musta'an ila sabilir rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.